Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, kadang-kadang kita mengeluh sebagai orang tua ketika anak sudah dilatih untuk disiplin, tetapi ternyata masih nggak bisa disiplin. Orang tua sering pulang dari kerja, kan begitu, kita sebagai orang tua pulang dari kerja melihat rumah berantakan, padahal aduh dek, sudah bagaimana kalau habis main itu harus diberesin, dibersihkan, tapi sudah capek, rumah berantakan. Tapi itulah indahnya ya, indahnya punya anak itu, rumahnya memang agak berantakan. Jadi sebetulnya kalau kita kepengen tahu indahnya punya anak ya, rumah-rumah agak berantakan sedikit nggak apa-apa lah. Tetapi sebetulnya anak sejak kecil bisa dilatih disiplin dengan cara bagaimana anak supaya punya kesadaran mendisiplinkan diri. Jadi anak itu sadar bahwa dia itu harus mendisiplinkan diri. Tentu perlu waktu dan tidak bisa instan, sahabat-sahabat, semuanya nggak bisa instan, semuanya perlu waktu, pelan-pelan dilakukan, sekali dua kali ada komunikasi dan kompromi dengan anak. Jadi apa sih yang mau kita disiplinkan? Misalnya kalau disiplin soal makan, berarti anak diajak ngobrol dong. Adik, kakak kalau mau sarapan pagi maksimal jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Dimanapun kita sebagai orang tua berada, kita meluangkan waktu untuk komunikasi. Sudah makan belum? Ini sudah jam sekian. Anak akan merasa, aku harus tanggung jawab nih, nanti sebentar lagi mamahku, papahku telepon pasti kalau aku belum makan. Nah kan begitu. Jadi apa yang mau kita disiplinkan? Soal belajar misalnya. Kalau kita mau mendisiplinkan soal belajar, ya kita juga harus tahu dong, ketika anak belajar jangan nyalain televisi, ketika anak belajar jangan kita malah asik dengan HP, kan begitu. Jam belajarnya jam berapa? Misalnya jam belajarnya 6:30 sampai 7:30. Oke, kita free, kita dampingi anak kita belajar. Kalau kita di rumah, kalau kita tidak di rumah, berarti orang tua itu tahu bahwa ini saatnya anak belajar. Kondisikan semua anggota keluarga untuk memberi kesempatan anak-anak kita belajar. Televisi semua matikan, main-main game semua matikan. Ini saatnya sudah belajar. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, sehingga anak-anak itu mencontoh. Apa sih yang mau kita disiplinkan lagi? Misalnya jam tidur, misalnya kita harus punya kesepakatan bahwa saatnya tidur maksimal jam 9:30 malam. Jadi apapun acaranya, ketika besok harus sekolah, ketika besok harus bekerja, sebelum 9:30 malam sudah harus cuci kaki, sudah harus sikat gigi, sudah bersih, sudah pakai pakaian tidur, dan posisinya sudah di kamar masing-masing. Orang tua dengan sayangnya memberikan ucapan selamat malam adik, selamat malam kakak, selamat tidur ya, mimpi indah ya, ditepuk-tepuk pipinya, disayang. Ini perlu, karena ketika bagaimana jika seandainya orang tua itu bekerja di luar kota, atau kemudian di luar negeri, atau anak posisinya di pesantren, atau tidak serumah dengan kita misalnya. Komunikasi sekarang ini kan gampang sekali, lewat HP dong, video call bisa, kemudian mereka mendapatkan perhatian lewat video call bisa, lewat HP kan bisa. Jadi orang tua melatih disiplin itu ya memang anak sadar untuk mendisiplinkan diri, dan orang tua menciptakan suasana supaya anak itu benar-benar mau disiplin. Nah, apalagi yang mau kita disiplinkan? Misalnya jam makan, jam tidur, jam belajar. Apa yang mau kita disiplinkan? Kebiasaan, misalnya kebiasaan habis mandi handuknya harus ditaruh di tempat yang jemuran handuk yang benar misalnya. Itu juga orang tua memberi kesempatan kepada anak-anak kita, taruhlah jemuran yang gampang dijangkau oleh anak-anak. Kalau kita melatih disiplin kepada anak, tetapi ternyata fasilitasnya tidak disediakan, mana mungkin dong anak-anak menjemur handuk dengan naik kursi misalnya, kan nggak mungkin. Jadi justru kita menciptakan kesepakatan, kompromi dengan anak supaya mereka disiplin,
sarana prasarannya atau fasilitasnya juga kita siapin sesuai dengan kemampuan kita tentu. Jadi mendisiplinkan anak itu sebetulnya sangat mudah, komunikasi, kompromi, dan kita mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Apabila anak-anak memang sudah melatih dirinya untuk disiplin dan orang tua juga tahu bahwa anak-anaknya itu mampu mendisiplinkan diri, tinggal merawat, menjaga supaya itu bisa kontinu dilakukan. Pada saat makan bareng, pada saat ada kesempatan rekreasi bareng, selalu ayo kita biasakan diri kita disiplin, ayo kita biasakan diri kita teratur, kita biasakan diri kita itu baik. Ini selalu didengung-dengungkan, disampaikan kepada anak-anak di momen-momen yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita sudah melakukan semua hal, upaya sudah kita lakukan, tetapi anak kita masih tetap nggak mau disiplin, gimana dong? Gimana dong? Yakinlah, ada satu momen di mana ketika anak tidak mendisiplinkan dirinya, itu pasti ada kesalahan dari orang tua. Loh, kenapa kok orang tua yang disalahin? Iya dong, anak sudah melatih dirinya untuk disiplin, tetapi orang tua tidak memantau, memonitor secara kontinu. Ibarat kata begini ya, kita sebagai orang tua saja kadang-kadang ada suntuk, ada jenuh, ada bosen, ada capek, tetapi kita tidak tahu bahwa anak kita pun kadang-kadang juga punya sifat seperti itu. Alah, aku sudah didisiplin aja, bapak ibuku nggak disiplin, mau ngapain, sudahlah aku sekali-kali dablek lah, beginilah itu. Jadi ayo kita mulai diri kita sebagai orang tua. Memang tidak mudah sih menjadi orang tua dari anak-anak, terutama yang masih usia balita ya. Tetapi dengan kita mendisiplinkan diri kita, anak-anak pasti akan mendisiplinkan dirinya juga. Untuk itu sahabat Putri Cempa, latihlah anak-anak disiplin sejak kecil dengan cara komunikasi, kompromi, dan kesepakatan, dan juga kita selalu kontinu memonitor mereka supaya mereka tetap dalam kondisi mendisiplinkan dirinya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.